Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Keluarga rumah kita yang diberkati Tuhan, makanan rohani pada hari ini akan disajikan dari Mazmur 147 ayat 11. Demikian bunyinya. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, melalui ayat ini, makanan rohani pada hari ini diberikan tema menyenangkan hati Tuhan. Tentunya setiap kita mengetahui pujian menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Nah, untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan, atau kita menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus tahu dulu apa yang membuat Tuhan senang dan apa yang membuat Tuhan tidak senang. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang membuat Tuhan senang, kemudian kita ada di situ, kemudian kita melakukan apa yang membuat hati Tuhan senang, maka pasti kita akan menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, sebaliknya, kalau kita sudah tahu apa yang Tuhan tidak senangi, terus kita ada di situ, kita melakukan apa yang Tuhan tidak senangi, tentunya kita akan menjadi orang yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan akan sangat membahagiakan. Dan ini harus menjadi doa kita, menjadi kerinduan kita, bahwa kita ini menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan sepenggal, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Nah, ayat tadi mengatakan Tuhan senang kepada orang satu yang takut akan Dia. Nah, karena itu kita harus tahu bahwa Tuhan itu senang kepada orang yang takut akan Dia. Karena itu kalau kita ada di sana, kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, artinya kita menghormati keberadaan Tuhan, kita menghormati kehadiran Tuhan, kita menghormati keputusan-keputusan Tuhan, kita menghormati rencana Tuhan bagi kita, pasti kita akan menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Takut akan Tuhan itu maknanya menghormati Tuhan. Kita tahu bahwa keputusan Tuhan lebih baik dari keputusan kita. Kehendak Tuhan lebih baik dari rencana kita. Kalau seringkali keputusan kita akhirnya gagal, jangan segera kita frustasi dan menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang, menyalahkan keadaan. Karena kita tahu mungkin keputusan kita tidak baik di hadapan Tuhan dan kita harus bisa menghormati itu. Mungkin juga kita punya rencana-rencana dalam hidup kita, ternyata rencana kita gagal. Nah, pada saat rencana kita gagal, jangan segera mengambil keputusan menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Tunggu dulu. Karena ketika rencana kita gagal, barangkali Tuhan tahu itu tidak baik ke depannya bagi kita. Karena apa? Kehendak Tuhan lebih baik dari rencana kita. Jadi untuk menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, yang pertama kita harus tahu bahwa Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia. Karena itu mari kita ada di sana. Mari kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Artinya menghormati keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan, semua keputusan-keputusan, semua rencana-rencana Tuhan kita hargai. Itu pasti lebih baik dari semua keputusan dan rencana kita. Kemudian ayat 11 juga dikatakan Tuhan senang kepada yang kedua, orang yang berharap akan kasih setianya. Kalau kita berharap kepada Tuhan, kita menyandarkan seluruh doa harapan kita kepada Tuhan, kepada kasih setianya, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu mari kita ada di sana. Mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa berdoa, berharap akan kasih setia Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan itu dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak berubah.
dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu yang membuat kita ada sampai hari ini. Kita bisa melewati semua warna kehidupan kita, kita bisa melewati lembah kekelaman kita karena kasih setia Tuhan. Karena itu kalau kita menjadi orang yang berharap akan kasih setia Tuhan, maka Tuhan senang. Karena itu mari kita menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan? Kita harus tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ada dua hal yang menyenangkan hati Tuhan dalam ayat tadi. Pertama, Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia. Yang kedua, Tuhan senang kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Oleh karena itu, mari keluarga rumah kita, bagaimanapun keadaan kita, apapun situasi kita, selama kita menjadi orang yang menyenangkan Tuhan, pasti Tuhan akan memperhatikan kita. Pasti Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan melindungi kita. Kita akan menerima support system dari Tuhan. Selama kita menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu mari menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, sehat, bahagia untuk kita semua. Amin.